Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 17 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Seperti apa koneksi kalian berdua hari ini? Oh no, terlalu banyak. Devil, Six of Cups, Two of Pentacles, King of Cups, Page of Swords, and the Death. Okay. Oke. Kamu nampaknya dengan orang ini mulai codependency. Apa sih kalau codependency itu? Kecanduan, keterikatan, ya, hilangnya kemandirian lah ya. Kamu terlalu melekat sama dia, kamu terlalu ketergantungan dengan dia, sehingganya di sini hubungan kamu jadi nggak sehat, bahkan secara mental, secara emosional pun kamu goyah, ya. Kamu sudah mulai limbung, kamu sudah mulai merasa ketergantungan dengan dia gitu. Kamu mulai kalau misalkan dia tiba-tiba hilang ya, nggak berkomunikasi dengan kamu udah mulai panik. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu udah mulai nggak stabil nih ya, kamu udah mulai nggak stabil. Jadi sebaiknya kamu mengambil langkah mundur ya dengan hubungan ini, karena kamu udah mulai ketergantungan dengan dia. Ini nggak baik untuk kesehatan mentalmu, nggak baik untuk emosionalmu. Jadi lebih baik mengambil langkah mundur, untuk bukan berarti kamu lari dari dia, no, tapi untuk meningkatkan kembali ya, menyalakan kembali beberapa minat yang terkait dengan hubungan kalian. Jadi ketika kalian mundur, lebih baik kalian tidak keterikatan gitu ya, tapi tetap bergairah, tetap punya pikiran yang jernih gitu ya, untuk menjalin hubungan ini ya, nggak ada ketergantungan. Jadi maksudnya itu kamu nggak nggak hanya menempel pada dia dan sehingganya kamu merasa takut kehilangan dia gitu ya. Harus adanya keseimbangan ya dalam dirimu untuk hubungan ini. Kamu juga punya kehidupanmu sendiri, makanya kamu lebih baik mengambil langkah mundur agar kamu itu tidak merasa takut akan kamu kehilangan dia, atau kamu sampai overthinking, nggak ada komunikasi dikit kamu panik gitu ya, takut dia macem-macem di luar sana, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini baik kamu ataupun dia ya, sebenarnya kalian sama-sama masih hidup ya, masih mengenang, masih sama-sama saling memiliki ketertarikan satu sama lain ya. Kamu nggak bisa move on dari dia, dia pun begitu, dia pun tidak bisa move on dari kamu. Jadi kalau misalkan kamu sekarang udah ada pasangan baru ya,
kamu ya secara raga aja ya dengan pasanganmu, tapi perasaanmu tetap dengan dia kayak gitu. Jadi masih ada perasaan ya, perasaan ketergantungan dengan dia, atau masih suka mengenang-enang dia. Kalau misalkan apa namanya nih, kalian belum bertemu ya, perasaanmu ya kadang masih suka kepikiran dia kayak gitu ya, masih kadang-kadang kok tiba-tiba keinget dia, tiba-tiba kamu nyesek gitu ya, perasaannya, dadanya gitu ya. Ya karena ini masih terkoneksi, ternyata kamu dengan dia itu masih terkoneksi. Dan aku lihat kamu juga belum bisa membuka hati untuk orang lain gitu ya. Makanya di sini walaupun kamu bersama orang baru ya, hati kamu itu masih selalu mengenang dia gitu, masih suka terkoneksi, masih suka kepikiran, merasa rindu kayak gitu sama si dia, orang yang kamu pikirkan ini. Cuman saat ini tuh kamu untuk bisa melupakan dia, untuk bisa nggak selalu kepikiran dia terus, kamu itu lebih memilih untuk fokus sama finansial ya, sama karir, sama keuangan kamu. Karena di sini aku lihat sebenarnya kamu itu pengen ada suatu pengen ada suatu pernikahan ya, atau komitmen lah ya, pernikahan itu kalau misalkan kamu udah seimbang. Karena aku lihat di sini kamu nggak mau merasa kekurangan, bahkan kekurangan untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, ataupun untuk pasanganmu. Jadi aku melihat di sini karena situasinya sekarang ini terlalu kemelekatan ya, terlalu kecanduan ya kamu terhadap dia, sehingganya kamu sulit untuk fokus ya, sulit untuk fokus dalam kehidupanmu. Makanya di sini cara kamu untuk lari agar kamu enggak kepikiran dia terus, agar kamu enggak selalu kemelekatan dengan dia terus, dengan cara ya ini, cari uang. Dan ini juga untuk kebahagiaan dirimu sendiri ya, untuk kemapanan dirimu sendiri, agar kamu tidak kekurangan, untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu ya, bahkan untuk nantinya hubungan kamu dengan si pasangan. Kalau misalkan nih ya kamu dengan dia udah bersatu kembali ya, aku lihat di sini ada sesuatu permainan lah ya, entah ini hilang-hilangan nih, si dianya hilang-hilangan, nggak ngasih kamu kabar. Kamu mulai panik nih, kamu mulai kepikiran, kamu mulai negative thinking, dia ngapain nih, kayak gitu ya, kamu ngerasa kayak gitu. Karena aku lihat di sini kamu itu masih hidup dalam masa lalu ya, kamu masih memiliki perasaan juga sama dia. Dan di sini yaitu tadi, kamu tetap caranya ya tetap menyibukkan diri dengan bekerja gitu ya, dengan mencari uang gitu ya. Nah, sehingganya aku lihat di sini ketika kamu sibuk dengan duniamu sendiri ya, makanya di sini dia hilang-hilangan ya, karena dia merasa tidak diperhatikan oleh kamu, merasa kayak disisihkan oleh kamu karena kamu sibuk kerja di sini gitu ya. Kenapa di devil ini keluar ya, karena kamu lebih ngefokusin dirimu agar kamu tidak selalu kepikiran dia terus, agar kamu tidak terlihat bahwa kamu punya perasaan ke dia gitu ya, agar kamu nggak terlihat oleh dia bahwa kamu juga bucin terhadap dia. Kamu di sini sibuk kerja gitu, aku lihatnya kamu menyibukkan diri dengan kerja kayak gitu. Tapi sebenarnya niat kamu ya itu tadi ya, kamu pengen menstabilkan finansial kamu gitu ya, agar nanti kedepannya ketika kamu menikah, kamu itu udah mapan, kamu nggak kekurangan, kamu nggak membuat keluargamu dan pasanganmu itu kesulitan dari finansial kayak gitu. Nah, tapi di sini ketika kamu sibuk dengan pekerjaanmu, kamu mengabaikan si dia ya, orang yang kamu pikirkan ini,
karena ternyata kamu masih kemelekatan kan sama dia, ya itu kamu agak panik ya, agak ngerasa was-was gitu. Tapi ya aku lihat di sini ada perasaan itu, tapi ya nggak panik-panik banget juga sih ya, karena di sini kamu juga akan mengolah pikiran kamu agar kamu bisa nggak terlalu melekat sama dia nih ya. Oke. King of Cups ya, kamu berdealing dengan orang yang lebih tua dari kamu, dan aku lihat juga sebenarnya dia ini orangnya penuh dengan kasih sayang ya, penuh dengan kasih sayang. Orangnya itu juga berdedikasi ya, berdedikasi sebenarnya sama kamu loh ya, karena di sini dia masih tertarik sama kamu. Dan secara emosional dia itu nyaman sama kamu ya, orangnya juga berjiwa kebapaan seperti itu ya, dia punya jiwa seorang ayah ya. Dan aku lihat juga memang orang ini apa ya, bisa lah ya, kamu apa namanya, berbakti ya, berbakti sebagai pasangan ya. Dia ini bisa berbakti juga sebagai pasangan, dia berbakti juga pada orang tua, pada keluarga. Orangnya juga ramah dan orangnya tuh menarik ya. Mungkin orangnya ya, dia punya style sendiri sehingga dia ini bisa menarik menarik di mata orang-orang gitu. Entah apalah ya yang membuat dia istimewa, tapi menurut orang-orang dia ini menarik gitu. Bahkan di matamu dia menarik. Dan orang ini juga udah banyak ya mengalami, punya banyak pengalaman hidup ya, punya banyak pengalaman hidup. Dan secara emosional dia juga udah stabil ya, nggak gampang emosian, nggak gampang marah. Dia bisa mengontrol emosi dia ya, walaupun di sini ada suatu masalah dia tetap tenang menghadapinya, itu tetap ya slow gitu. Tapi bukan berarti dia ini cuek dengan masalah dia atau mengabaikan masalah dia, enggak, tapi dia ingin slow down aja dengan emosi dia gitu. Orangnya juga aku lihat murah hati ya, murah hati, mungkin suka menolong ya, suka membantu dengan orang-orang yang memang menurut dia butuh dibantu gitu. Nampaknya ya orang ini tuh bukan, dalam hubungan kamu ya dengan dia nampaknya memang akan ada suatu masalah ya, masalah yang krusial. Berarti ini masalah yang ya dari dulu lah masalahnya yang gini-gini lah ya. Mungkin karena ini kamu sibuk kerja sehingga dia merasa dicuekin sama kamu, akhirnya the devil lah keluar ya, kalian kemelekatan, kalian terikat gitu ya. Jadi kalau misalkan dia udah merasa diasingkan oleh kamu, mulai dia menghilang ya, mulai dia melakukan tanda-tanda yang ada perubahan kayak gitu. Nah, kamu nanti akan panik. Nah, jadi ketika kamu melakukan gerak-gerik gitu ya yang mengabaikan dia, jadi ketika kamu mengabaikan dia, dia mulai menunjukkan gerak-gerik, dia menarik diri ya, dia mulai berubah kayak gitu. Nah, akhirnya itu berpengaruh dengan emosi kamu ya, dengan mental kamu. Kamu udah mulai panik nih ya, kenapa nih orang gitu, kamu mulai kecarian dia kayak gitu. Nah, memang orang ini tuh terlalu sensitif ya, terlalu sensitifan orangnya. Orangnya itu terlalu perasa banget. Jadi di sini kalau misalkan kalian ada suatu masalah walaupun tanpa kalian sadari gitu ya, membuat dia hatinya tersenggol, apa sih namanya, dia diabaikan oleh kamu di sini, yaitu dia langsung ngambil tindakan yang mengabaikan juga. Jadi apapun yang kamu lakukan itu dia lakukan juga terhadap kamu. Akhirnya kalian kecarian. Nah, karena di sini aku lihat memang orangnya itu orangnya intelektual ya, orangnya itu cerdas ya. Bahkan dia itu pengen punya pasangan juga yang cerdas gitu. Jadi kalau misalkan dia kamu memperlakukan dia seperti itu ya, dia akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Jadi ini bisa juga cerminan dari kamu ya, orang ini.
itu cerminan dari kamu. Apa yang kamu lakukan ya itu yang dia akan lakukan, dan apa yang dia lakukan itu pun yang akan kamu lakukan, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh orang ini tuh tertarik dengan kamu itu karena kamu orangnya intelektual ya, karena kamu orangnya cerdas, karena orangnya itu sefrekuensi dengan dia. Kalau ngobrol pun nyambung gitu ya, ada sense-nya, ada ya jadi hidup gitu ya. Kalau ngobrol itu jadi hidup, nggak basi kayak gitu. Cuman aku lihat orangnya ini memang gampang banget gelisah ya, gampang banget cemas. Entah mungkin dia ini punya trauma ya, yang ngebuat dia tuh gampang banget cemas, gampang banget gelisah kayak gitu ya, karena dia punya trauma di masa lalu. Jadi sebisa mungkin dia ini mewaspadai konflik ya, konflik emosional dengan kamu gitu. Makanya di sini kalau misalkan kamu mulai mengabaikan dia nggak mau marah-marah sama kamu ya, dia nggak mau menjudge kamu atau meminta kamu untuk memperhatikan dia, enggak ya. Jadi dia kalau misalkan kamu ngabain dia, ya udah dia diemin kamu gitu aja ya. Jadi dia nggak akan emosian, enggak. Walaupun di sini dia suka dengan kamu secara intelektual, tapi dia tuh sebenarnya meragukan kamu secara emosional gitu ya. Mungkin kamu itu orangnya punya kehidupan sendiri, atau mungkin kamu itu orangnya itu emosian kayak gitu ya, atau kamu itu kalau ngomong itu suka belak-belakan. Nah gitu, dia ini suka sama kamu karena kamu orangnya cerdas, kamu orang yang bisa menghidupkan suasana, kamu bisa menghidupkan obrolan kayak gitu. Tapi jujur dia ini ragu dengan kamu itu, dengan emosi kamu gitu ya. Makanya di sini tuh dia nggak melawan kamu dengan emosional juga kan. Dia ini secara emosional stabil ya. Jadi dia kalau kamu melakukan dengan gayamu, dia juga akan melakukan dengan gaya dia gitu. Kalau kamu mengabaikan dia, ya udah dia juga akan mengabaikan kamu kayak gitu. Dia nggak akan marah-marah. Tapi jujur aja dia di sini takut kehilangan kamu banget ya, karena nampaknya kalian ini udah sering kali putus nyambung hubungannya, atau sering hilang muncul lagi kayak gitu ya. Jadi jujur dia ini takut banget kehilangan kamu. Bahkan ketika dia ini hadir sekarang di koneksi ini, di hubungan ini, dia ini tidak akan membiarkan adanya perubahan lagi di dalam hubungan kalian, karena dia benar-benar udah takut ya. Mungkin kalian udah lama gitu berpisahnya, dan ketika perpisahan itu banyaklah yang kalian lalui, dan ternyata dia juga banyak pelajaran yang dia dapatkan dari perpisahan kalian ini, sehingganya dia sadar bahwa ternyata memang kamulah yang dia butuhkan di sini. Jadi ketika dia terhubung lagi dengan kamu, terkoneksi lagi dengan kamu, dia tidak akan membiarkan kamu dia kehilangan kamu lagi. Aku lihat di sini ya, the death-nya reverse nih. Jadi benar-benar dia takut banget kehilangan kamu, takut banget hubungan ini akan berakhir kembali gitu. Dia takut banget. Dan aku melihat juga memang kalau misalkan kalian bertengkar tuh ya, kalian punya masalah, terus itu kalian berpisah, itu memang lama gitu ya untuk balikannya lagi. Nah, dia di sini juga kan merasa bahwa kamulah ya yang dia butuhkan. Jadi ketika proses lamanya nggak terkoneksi dengan kamu, tidak terhubung dengan kamu, tidak ada komunikasi dengan kamu, dia tuh ada ketakutan gitu ya, takut benar-benar nggak akan kembali lagi ke kamu gitu. Kamu itu nggak bakalan lagi ada di sisi dia gitu ya.
Dia takut benar-benar kamu bisa move on terus kamu udah ada yang lain gitu. Dan di sini ya the death ini ya pertanda kuat bahwa akan ada perubahan ya, akan ada perubahan yang signifikan dari hubungan kalian yang kemarin sempat toxic ya, sekarang ini akan berubah menjadi lebih baik lagi, akan lebih kuat lagi hubungan kalian ya. Bahkan di sini akan ada cinta dengan penuh rasa hormat ya yang akan dia berikan terhadap kamu. Bahkan di sini juga akan meningkatkan kepercayaan diri satu sama lain dalam hubungan ini. Jadi kalau misalkan ada gini, kalian percaya diri banget, kalian akan mempertahankan dari masalah-masalah yang membuat kalian akan berpisah gitu. Kalian akan lebih percaya diri bahwa kalian gak akan takut akan ada seseorang yang menyabotase hubungan kalian gitu setelah apa yang telah terjadi di masa lampau. Dan orang ini sudah berubah, sudah ada dia udah punya cara untuk bisa merubah cara kalian berkencan dan menjalin hubungan gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang dia takut banget kehilangan kamu lagi. Dia takut bahwa dia akan sendirian di masa depan dia tanpa kamu. Dia takut banget kalau masa depan dia itu nggak bersama kamu. Dia takut banget gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Capricorn dan Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaannya memang untuk kalian. Untuk zodiaknya yang aku sebutkan bisa ini zodiaknya dari kamu ataupun dari kalian. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.